Assalamualaikum sahabat sejuta kisah, selamat datang penonton baru dan penonton setia malam ini. Di antara kabut dan gemuruh hutan Sumatera, sebuah tragedi pilu telah menanti. Bayangkan seorang pemuda malang, diusir tanpa belas kasih, berjalan sendirian di bawah langit kelabu, menahan air mata yang nyaris tak terbendung. Tubuhnya lelah, hatinya remuk, dan dunia seakan menutup semua pintu. Namun justru di tengah kehancuran itulah, takdir mempertemukan dia dengan seekor gajah raksasa yang terluka, menciptakan awal dari kisah penuh keajaiban, pengkhianatan, dan pengorbanan yang belum pernah terungkap sebelumnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah malam penuh luka itu? Bersiaplah, karena cerita ini akan membuka tabir takdir yang mungkin tak pernah Allah sangka. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam menusuk hingga ke tulang ketika suara kemarahan pecah di ujung desa kecil itu. Lampu minyak di rumah-rumah bergetar diterpa hembusan angin. Bayangan gelap menari di dinding-dinding bambu yang mulai lapuk. Di tengah halaman sempit, berdiri seorang pemuda kurus berusia 21 tahun. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan rasa malu. Namanya Rio, anak yatim piatu yang sudah lama menahan luka hidup bersama sang nenek yang tak pernah memberinya kasih. Kerumunan warga berbisik tajam, menuding, dan mencibir tanpa ampun. Seorang perempuan paruh baya menjerit, menuduh Rio mencuri 2 lembar uang 100.000. Kata-katanya meluncur seperti anak panah, menembus telinga dan menancap di dada Rio. Sang nenek menatapnya dengan mata kosong. Tak ada bela, tak ada peluk, hanya kecewa yang terasa lebih dingin dari malam Sumatera. Mulai hari ini kamu bukan cucu nenek lagi. Pergi dari sini Rio, jangan pernah kembali. Bisik neneknya, suaranya bergetar namun tak memberi ruang untuk pembelaan. Rio terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Telapak tangannya mengepal menahan gemetar. Tikar usang miliknya dilempar ke tanah. Pakaian lusuh dimasukkan ke dalam tas kecil. Tanpa belas kasih, tanpa tangisan perpisahan. Langkah Rio meninggalkan rumah yang telah lama tak jadi rumah. Membawa luka yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Langit Sumatera tampak lebih gelap dari biasanya. Seolah ikut menangisi nasib pemuda itu. Tidak satu pun dari warga menoleh ke belakang ketika Rio berjalan menjauh. Meninggalkan semua kenangan pahit yang menjerat hidupnya. Ia melangkah pelan di jalan setapak, membiarkan angin malam menghapus sisa air mata di pipinya. Suara jangkrik dan desir angin adalah satu-satunya yang menemani. Dalam keheningan, Rio menatap langit, mencari secercah harapan di antara bintang yang mulai redup. Di tangannya tergenggam erat foto kedua orang tuanya yang telah lama pergi. Hanya itu yang tersisa. Hanya itu yang membuatnya bertahan dari gelombang kehidupan yang kejam. Ia tiba di batas hutan Sumatera, tempat di mana pepohonan besar berdiri tegak seperti penjaga malam. Di sanalah ia berdiri, menimbang antara melangkah ke dunia yang benar-benar asing atau kembali ke tempat di mana ia tak lagi diterima. Rio memilih hutan. Tanah basah dan akar menjuntai menjadi alas tidurnya. Udara dingin membalut tubuh yang sudah letih. Di sanalah ia memejamkan mata, berusaha melupakan segalanya. Hanya suara dedaunan dan bisikan angin yang membelai pelipisnya, membawa tidur yang penuh gelisah. Malam itu, di bawah langit Sumatera yang kelam, seorang pemuda kehilangan segalanya. Namun, tanpa ia sadari, malam itu juga awal takdir baru yang akan merubah hidupnya selamanya. Rio membuka matanya perlahan, napasnya berat. Dadanya sesak oleh udara dingin dan perasaan hampa. Cahaya samar dari bulan yang setengah tertutup awan menyelinap melalui sela-sela dedaunan, memandikan tanah dengan cahaya pucat yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Ia mengangkat tubuhnya dari akar besar tempat ia bersandar semalaman. Sendi-sendinya kaku, pakaian lusuhnya lembab oleh embun, dan kulitnya dipenuhi gigitan nyamuk. Namun tidak satu pun dari semua itu lebih menyakitkan dibanding luka yang masih membekas di hatinya. Mata Rio menerawang ke balik pepohonan yang menjulang tinggi. Hutan Sumatera menyambutnya tanpa syarat. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada kata-kata tajam, tidak ada tudingan atau pengusiran. Hanya bunyi ranting patah, desau angin,
dan suara burung malam yang menjadi lagu pengantar keheningan. Untuk pertama kalinya, sejak ditinggalkan kedua orang tuanya, Rio merasa tidak ditolak, tidak juga diterima, tapi cukup untuk bernapas, cukup untuk bertahan. Dari dalam tas kecilnya, Rio mengeluarkan bingkai kayu kecil, retak di salah satu sudutnya, berisi foto lawas. Ayahnya tersenyum dalam foto itu, mengenakan baju batik dengan lengan digulung, sebelah tangannya merangkul ibu yang duduk manis di sebelahnya. Rio kecil ada di tengah mereka, memeluk kaki ayahnya sambil tertawa. Senyum dalam foto itu kini seperti hantu yang menari di benaknya, mengingatkan bahwa dulu ia pernah punya rumah, sebelum semuanya direnggut banjir dan maut. "Ayah, ibu, aku sendiri sekarang," bisik Rio sambil memeluk bingkai foto itu erat-erat. Air matanya jatuh membasahi wajahnya, perlahan menyerap ke tanah hutan yang dingin. "Aku nggak minta dilahirkan buat disalahin. Aku nggak minta dilahirkan buat dibuang." Suara di dalam hutan masih sama. Tenang, lembut, seperti pelukan diam yang tidak banyak tanya. Rio menarik napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang masih sesak. Ia tahu ia harus bertahan. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena di titik ini, hidup adalah satu-satunya hal yang tersisa padanya. Dan jika ia menyerah, tidak akan ada satupun yang peduli. Bahkan dunia pun mungkin akan tetap berputar tanpa menyadari kepergiannya. Dengan langkah goyah, Rio bangkit. Tubuhnya lelah, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk terus berjalan. Ia mengambil ranting kecil sebagai tongkat penunjuk arah, menyusuri jalan setapak alami yang terbentuk dari jejak-jejak binatang. Suara burung hutan menyambutnya, dan matahari mulai menampakkan dirinya dari balik sela-sela dedaunan tinggi. Kabut tipis menggantung di antara pohon, menambah nuansa magis dalam langkah-langkah sunyinya. Perutnya keroncongan. Sejak kemarin ia belum makan. Di sela semak, matanya menangkap buah hutan kecil berwarna merah keunguan. Ragu-ragu, ia mengambil satu dan mencicipinya perlahan. Asam, tapi tidak pahit. Ia lanjut memetik beberapa untuk mengisi perut. Ia tahu ia harus berhati-hati. Alam bisa jadi ramah, tapi juga bisa kejam bila tak dikenal. Namun di saat seperti ini, Rio tak punya pilihan selain percaya bahwa hutan tak akan menelannya. Langkahnya membawanya ke lembah kecil yang dikelilingi pohon besar. Aroma tanah basah dan kayu lapuk menguar. Di antara suara alam, tiba-tiba terdengar suara lain. Berak, dalam, seperti dengusan panjang. Rio membeku. Tubuhnya menegang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Gemeretak ranting patah dan tanah yang terguncang membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Apakah itu harimau? Atau beruang? Pikirannya panik, tapi kakinya tak bergerak. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu suara itu berubah menjadi seperti erangan, pelan dan berat. Perlahan, dengan hati-hati, Rio berjongkok, mengintip dari balik semak tinggi di hadapannya. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor gajah besar, tua, matanya sayu, tubuhnya penuh debu dan luka, dan kaki depannya tertimpa batang pohon besar yang sudah tumbang. Binatang itu tidak mengamuk, tidak juga mencoba kabur. Hanya berbaring diam, sesekali menggerakkan belalainya lemah, matanya menatap ke depan, penuh kesakitan. Dan air mata. Ya, air mata terlihat mengalir di sudut matanya. Rio tidak pernah tahu gajah bisa menangis, tapi kali ini ia melihat sendiri. Dadanya seketika sesak, bukan karena takut, tapi karena rasa iba yang begitu dalam. "Kamu juga sendirian, ya?" bisiknya tanpa sadar. "Kamu juga luka kayak aku." Gajah itu hanya melirik, lalu kembali memejamkan mata. Seperti pasrah. Seperti tahu hidupnya akan selesai di sini. Rio perlahan maju, mendekat satu langkah, lalu satu lagi. Suara dedaunan di bawah kakinya membuat gajah itu membuka mata kembali. Mereka saling pandang. Sepasang makhluk yang sama-sama disakiti dunia,
bertemu di antara sunyi dan pohon-pohon yang menyaksikan diam. Batang pohon yang menimpa kaki gajah itu terlihat besar. Beratnya mungkin 2 kali lipat tubuh Rio. Tapi entah kenapa, pemuda itu tak gentar. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Aku bantu, ya, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada gajah itu. Rio mulai mencoba mengangkat batang pohon itu. Kedua tangannya mencengkeram kuat, tapi beratnya luar biasa. Ia terdorong mundur, terjatuh. Kakinya tergores batu. Darah mulai mengalir. Tapi ia bangkit lagi. Ia tarik, dorong, geser. Apapun yang bisa dilakukan. Tubuhnya gemetar. Peluh menetes dari pelipis. Dan setiap kali ia nyaris menyerah, ia teringat wajah-wajah mereka yang mengusirnya. Dan justru itu yang membuatnya bertahan. Waktu berlalu. Matahari merayap naik. Kulit Rio terbakar. Bajunya basah oleh keringat. Tangannya lecet. Tubuhnya penuh luka gores. Tapi perlahan, batang pohon itu bergeser. Sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, terdengar suara retakan. Dan batang itu terjatuh ke samping. Kaki gajah itu bebas. Rio terjatuh ke tanah. Kehabisan tenaga. Matanya memandang ke atas. Menatap langit di antara dedaunan yang kini tampak lebih cerah. Di sampingnya, terdengar suara gerakan. Gajah itu mengangkat kepalanya. Mencoba berdiri. Dengan langkah pincang, ia akhirnya berhasil bangkit. Tubuh besar itu berdiri tegak. Dan perlahan, mendekat ke arah Rio. Pemuda itu ingin mundur. Tapi tubuhnya tak kuat. Ia hanya bisa duduk diam saat wajah besar gajah itu mendekat. Belalainya terulur, dan menyentuh lengan Rio. Lembut, dingin, penuh rasa terima kasih. Air mata mengalir lagi di pipi Rio. Tapi kali ini bukan karena sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa disentuh dengan kasih. Gajah itu duduk di sampingnya, seolah berkata, "Aku di sini." Mereka diam, berdampingan. Dua jiwa yang disingkirkan dunia, saling menemukan di tengah hutan yang menyimpan keajaiban. Matahari mulai condong ke barat. Angin sore membawa harum tanah dan bunga liar. Rio menatap gajah itu lama. "Kalau kamu bisa bicara, mungkin kita udah jadi sahabat," katanya pelan. Gajah itu mendengus kecil, membuat Rio tertawa tipis. Namun sore itu belum usai. Dan langit Sumatera belum selesai menunjukkan rahasianya. Karena ketika malam kembali turun dan bintang-bintang mulai berpendar, cahaya lain muncul di antara pohon. Bukan cahaya bulan, bukan pula cahaya obor, tapi cahaya dari sosok yang belum pernah Rio lihat seumur hidupnya. Langit Sumatera menjelang malam tampak seperti lautan tinta, ditaburi bintang-bintang yang berkilau seperti mata-mata rahasia. Suara malam menyelimuti hutan, gemericik air dari kejauhan, dengung serangga, dan denting angin yang menyusup di antara dedaunan. Rio duduk bersandar pada batang pohon besar. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat perjuangannya mengangkat batang kayu raksasa yang menimpa kaki gajah tadi. Tubuhnya terasa berat, lelah, dan ngilu, tapi jiwanya hangat. Di sebelahnya, sang gajah besar telah berbaring tenang. Matanya terpejam, dadanya naik turun perlahan, seolah tahu bahwa ia kini aman. Rio memandang makhluk besar itu dengan campuran rasa takjub dan sayang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya detik-detik hening yang terasa, seperti keduanya terikat dalam simpul tak kasat mata, simpul yang lahir dari luka dan pengorbanan yang sama. Api kecil mulai menyala. Rio mengumpulkan ranting-ranting kering dari sekitar tempat itu, lalu menyalakan api dengan batu api tua yang ia temukan di dalam tas peninggalan ayahnya. Nyala api menari-nari, menyebarkan cahaya jingga yang menimpa wajahnya dan juga tubuh sang gajah. Panasnya menyusup ke dalam tulang, perlahan menghangatkan dinginnya malam. Namun di tengah ketenangan itu, angin mendadak berhenti, seolah seluruh hutan menahan napas. Daun-daun tidak lagi bergoyang, suara malam menghilang, bahkan suara api yang biasanya menggertak kini hanya bergetar pelan. Suasana menjadi hening, terlalu hening.
Rio yang sedang menatap api mulai sadar ada yang aneh. Ia menoleh ke sekeliling, matanya menajam, telinganya menangkap sesuatu. Langkah kecil, berbisik, dan dari arah semak-semak di seberang api, muncullah sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya, lembut, keemasan, bergerak perlahan seperti hembusan napas. Cahaya itu makin lama makin membesar, tapi tidak menyilaukan, melainkan menenangkan. Bentuknya mulai berubah, seolah membentuk siluet tubuh manusia. Rio terkesiap, matanya melebar, dadanya naik turun. Ia ingin lari tapi tubuhnya membeku. Di hadapannya, berdiri sosok wanita. Tinggi, anggun, kulitnya kecoklatan seperti tanah basah hutan Sumatera. Rambutnya panjang tergerai. Gaunnya melayang pelan seolah terbuat dari kabut dan cahaya. Di dadanya tergantung kalung dari potongan gading kecil yang bersinar lembut. Matanya menatap Rio. Dalam. Tidak marah. Tidak senyum. Hanya tenang. Dan entah kenapa, tatapan itu membuat seluruh ketakutan Rio runtuh. Sang gajah di samping Rio tiba-tiba bergerak. Ia mengangkat tubuh besarnya dan dengan perlahan menunduk. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Rio melihatnya dengan mata tak percaya. Gajah itu, binatang sebesar itu, berlutut di hadapan wanita bercahaya itu. Dan Rio hanya bisa membeku. Jangan takut. Suara wanita itu terdengar seperti angin musim panen. Lembut, hangat, dan mengisi udara malam dengan ketenangan. Aku datang bukan untuk menyakitimu. Rio mengangkat kepala. Bibirnya terbuka tapi suara tak keluar. Ia ingin bertanya, tapi tak tahu apa yang harus diucapkan. Wanita itu melangkah pelan mendekat. Setiap langkahnya seperti membaur dengan tanah dan udara. Lalu ia berhenti beberapa langkah di depan Rio. Siapa ibu? Suara Rio akhirnya keluar, pelan dan gemetar. Aku adalah penjaga hutan, jawab wanita itu lembut. Sebagian menyebutku Ratu Gajah. Aku melihat apa yang kau lakukan hari ini. Kau menyelamatkan salah satu penjaga tertuaku. Tanpa pamrih, tanpa syarat, dengan luka, dengan tubuh lemah. Kau memilih menolong, bukan meninggalkan. Rio menunduk. Tak ada yang bisa ia jawab. Baru kali ini dalam hidupnya, seseorang, siapapun itu, menghargai dirinya atas kebaikan yang ia lakukan. Karena itu, lanjut wanita itu, aku ingin memberimu sesuatu. Bukan sebagai balasan, tapi sebagai titipan. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari telapak tangannya yang bersinar itu, muncul 3 batu kecil. Bentuknya seperti telur burung, tapi bersinar putih keemasan. Batu itu melayang pelan di udara. Warnanya hangat, tidak menyilaukan, dan ketika mendekat ke arah Rio, ia bisa merasakan energi yang menenangkan dari cahaya itu. Inilah 3 batu hutan, kata wanita itu. Mereka bukan benda biasa. Setiap batu membawa berkah, keberanian, ketulusan, dan pengampunan. Tapi ingat, gunakan hanya saat hatimu benar-benar membutuhkan. Bukan untuk membalas. Bukan untuk keserakahan. 3 batu itu perlahan masuk ke dalam tas kecil Rio, lalu menghilang seperti diserap oleh kegelapan yang penuh berkah. Rio menatap ke dalam tasnya, lalu menatap wanita itu dengan mata berkaca. Kenapa saya? Bisiknya lirih. Wanita itu tersenyum. Samar. Karena hutan melihatmu. Karena alam tidak pernah melupakan kebaikan. Ia menunduk menatap Rio sekali lagi, lalu memandang ke arah sang gajah yang masih berlutut. Kau mungkin merasa sendiri, tapi ketahuilah, takdir besar telah menantimu. Perlahan, cahaya yang menyelimutinya mulai memudar. Wanita itu melebur menjadi titik-titik cahaya keemasan, yang terbang pelan ke langit, dan lenyap di antara ranting dan bintang. Hutan kembali sunyi. Angin bertiup pelan lagi. Api kecil kembali bersuara. Gemeretak lembut. Sang gajah mengangkat kepalanya, mengeluarkan dengusan panjang,
lalu duduk di samping Rio. Pemuda itu masih terpaku. Tangannya menggenggam tas lusuhnya erat-erat. Dadanya penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa haru, rasa terpilih, dan rasa yang sangat baru, dihargai. Malam itu, Rio tidak tidur. Ia duduk bersandar, memandangi bintang-bintang dan api kecil yang makin meredup. Ia tahu hidupnya takkan pernah sama. Dan entah bagaimana, di dalam dirinya, tumbuh sebuah keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Fajar perlahan menyingsing di balik perbukitan Sumatera, menyebarkan cahaya keemasan yang menembus sela-sela pepohonan raksasa. Kabut tipis menyelimuti hutan, mengambang di atas tanah seperti selimut lembut yang baru saja dibuka oleh langit. Burung-burung mulai berkicau, dan dedaunan basah oleh embun memantulkan cahaya matahari pagi seperti kristal alami. Rio menggeliat pelan, tubuhnya masih kaku setelah semalaman duduk bersandar di akar pohon. Ia menatap langit yang mulai biru, lalu beralih ke sisi kirinya. Sang gajah masih di sana, duduk diam seperti penjaga agung. Tubuh besarnya tampak tenang, luka di kakinya tampaknya mulai mengering meski masih bengkak. Belalainya bergerak sesekali, menyapu tanah, mengendus batang pohon, lalu diam lagi. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Dadanya masih sesak, tapi tidak lagi penuh luka. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di sana. Pelan, hangat seperti harapan. Rio membuka tas lusuhnya. Di dalamnya, 3 batu kecil bersinar lembut seperti kemarin malam. Ia mengambil satu, batu paling kanan yang warnanya sedikit lebih terang dari 2 lainnya. Hangatnya langsung terasa di telapak tangannya. Seolah batu itu bernapas, hidup. Kalau ini berkah, mungkin waktunya aku mulai melangkah, gumamnya lirih. Ia berdiri, menggenggam batu itu kuat-kuat, lalu menyimpannya kembali di dalam tas. Ia menatap gajah besar itu yang kini memandangnya dalam diam. Terima kasih sudah menemani aku, bisik Rio. Gajah itu mengangkat belalainya perlahan dan menyentuh dada Rio. Gerakan yang lembut, hampir seperti pelukan. Mata Rio berkaca, tapi ia tidak menangis. Ia mengangguk, lalu membalikkan badan, mulai melangkah perlahan keluar dari hutan. Perjalanan keluar dari hutan tidak mudah. Butuh 2 hari berjalan kaki menyusuri sungai kecil, menyeberangi batang-batang tumbang, dan melewati tanah berlumpur yang dalam. Kaki Rio dipenuhi luka, tubuhnya makin kurus, tapi langkahnya tak pernah mundur. Hingga akhirnya, ia tiba di pinggiran sebuah desa kecil. Desa itu tak besar, hanya terdiri dari rumah-rumah panggung dari kayu dan jerami. Halaman dipenuhi ayam. Anak-anak bermain dengan tanah merah yang masih basah. Suara pasar terdengar samar dari kejauhan, aroma rempah dan kayu bakar menyambutnya, menembus lelah yang sejak tadi menggantung di punggungnya. Rio berjalan pelan di antara jalan tanah yang belum disentuh aspal. Pakaiannya kotor, wajahnya dekil, dan rambutnya kusut. Beberapa warga menatapnya dengan pandangan penasaran. Sebagian mengernyit. Sebagian lagi hanya diam mengamati. Tapi tak ada yang mencibir. Tak ada yang melemparinya batu. Dan bagi Rio, itu sudah cukup. Ia sampai di depan lapak kecil milik seorang pedagang tua yang menjual rempah-rempah. Lelaki tua itu sedang mengatur kantong-kantong plastik berisi jahe, kunyit, dan lengkuas. Rio menunduk sopan. "Paman, maaf, aku numpang tanya," ucapnya pelan. Pedagang itu menoleh. "Iya, nak." Rio membuka tasnya, lalu mengeluarkan satu batu kecil yang tadi pagi ia genggam. Batu itu memantulkan sinar lembut yang langsung menarik perhatian si pedagang. Mata lelaki tua itu membelalak. Astaga, ini bukan batu biasa. Ini seperti batu bulan, atau bahkan lebih dari itu. Orang-orang di sekitar mulai mendekat. Beberapa terdiam. Beberapa berbisik. Kabar tentang batu itu menyebar dengan cepat, seperti percikan api di dalam jerami kering. Tak butuh lama, seorang pria muda berdasi datang dengan mobil hitam berdebu. Ia memperkenalkan diri sebagai kolektor barang antik dari kota.
Ia membawa alat kecil untuk memeriksa batu tersebut. Setelah beberapa menit, ia menatap Rio dengan penuh hormat. "Kalau kamu setuju," ucapnya pelan, "aku akan membayar batu ini dengan uang tunai. Bukan cuma itu, aku akan bantu kamu membangun tempat tinggal. Tapi janji satu hal, 2 batu lainnya tetap jadi milikmu." Rio terdiam. Dalam hatinya berkecamuk rasa ragu. Tapi ia tahu, hidup tidak akan menunggu orang yang terlalu lama menimbang. Ia tidak ingin menjadi orang kaya. Ia hanya ingin tenang. Ingin punya tempat bernaung dan tak lagi tidur di atas tanah dingin. "Baik, Paman. Satu ini saja," jawabnya sambil mengangguk. Seminggu kemudian, sebuah rumah kecil dari papan berdiri di pinggir desa. Tidak besar, tidak megah, tapi cukup untuk berlindung dari hujan dan angin. Di dalamnya ada satu ranjang kayu dengan kasur tipis, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke kebun warga. Rio tinggal di sana. Mulai membantu warung tetangga, menakar beras, menyapu halaman, dan merapikan dagangan. Warga mulai mengenalnya. Mereka melihat pemuda itu rajin, tidak banyak bicara, dan tidak pernah mengeluh. Anak-anak mulai akrab dengannya, bahkan memanggilnya Kak Rio. Dan malam-malam, saat desa mulai tenang, Rio duduk sendiri di teras rumah kecilnya, menatap bintang sambil menggenggam tasnya yang kini hanya berisi 2 batu bersinar. Ia tidak pernah menceritakan tentang Ratu Gajah. Ia hanya bilang bahwa ia pernah hidup di hutan dan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Warga tidak bertanya lebih dalam. Mereka hanya melihat perbuatannya dan menerima keberadaannya. Sampai suatu malam, ketika langit kembali gelap dan hujan mulai turun deras. Sungai meluap. Tanah longsor di bukit. Desa mulai panik. Dan rumah kecil Rio berdiri tepat di tanah yang lebih tinggi. Teriakan minta tolong terdengar dari berbagai arah. Air menghantam rumah-rumah warga, mengalir membawa lumpur, kayu, dan kegelapan. Rio berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena firasatnya benar. Dalam mimpinya beberapa malam lalu, ia melihat Ratu Gajah kembali, memberi peringatan tentang air yang membawa kebenaran. Dan kini itu terjadi. "Masuk! Masuk semua ke sini!" teriak Rio kepada warga yang lari sambil menggendong anak-anak, ibu-ibu, dan lansia. Rumah kecil Rio seketika penuh. Lebih dari 20 orang berkumpul di dalamnya. Ia memberikan semua makanan yang ia punya. Selimut, baju-baju. Bahkan matanya sendiri tak pernah sempat terpejam malam itu. Ketika seorang lelaki tua yang dulu pernah menuduhnya datang dengan wajah basah dan penuh rasa malu, Rio hanya tersenyum dan berkata, "Aku tahu rasanya nggak punya siapa-siapa. Tak ada kebencian. Tak ada balas dendam. Hanya cahaya dari hati yang telah diuji oleh sunyi dan luka." 3 hari banjir menggila tanpa ampun. Air datang tanpa peringatan seperti dinding yang merobek batas-batas tanah, melahap sawah, merobohkan rumah, menghanyutkan ternak dan harapan. Langit seakan tak berhenti menangis. Gemuruh sungai menjadi irama kelam yang memekakan malam. Desa itu hampir tenggelam dalam diam dan derita. Namun di tengah amukan alam, hanya satu rumah yang berdiri kokoh. Rumah kecil milik Rio, berdiri tenang di atas tanah yang sedikit lebih tinggi. Pondasinya lebih dalam karena dibangun dengan bantuan dari batu pertama yang ia tukarkan. Rumah itu menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi warga yang tak punya tempat lagi untuk berpijak. Lebih dari 20 orang, dengan pakaian basah dan tubuh menggigil, berlindung di dalam ruang sempit itu. Anak-anak meringkuk di sudut dengan selimut yang dipinjamkan Rio. Para ibu menggenggam anak mereka erat-erat sambil berbisik pelan agar tetap tenang. Para lansia duduk berjajar di lantai kayu, diam, menatap dinding-dinding yang terus berderak diterpa angin dan hujan. Rio tak duduk. Ia sibuk memanaskan air, membagi makanan terakhir yang tersisa. Satu demi satu, ia menyuapi anak-anak yang terlalu lelah untuk makan sendiri. Ia bahkan melepas bajunya sendiri untuk dijadikan selimut bagi bocah kecil yang terus menggigil.
Peluhnya mengalir di wajah. Tapi bukan karena panas. Tubuhnya sudah terlalu letih. Tapi semangat di matanya belum padam. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang dulu pernah menolaknya, menuduhnya, mengusirnya. Sekarang mereka semua duduk di bawah atap yang sama. Tidak satu pun dari mereka mampu mengangkat wajah saat Rio menyodorkan air hangat atau potongan ubi bakar. Malam ketiga, saat air mulai surut perlahan, seorang lelaki tua menghampiri Rio. Tubuhnya basah, rambutnya memutih, dan matanya sembab. Lelaki itu adalah kepala dusun dari desa tempat Rio dulu diusir. "Rio," ucapnya pelan, suaranya serak. "Kami semua salah. Kami menilai kamu dari pakaianmu, dari keadaanmu. Kami ikut mengusirmu, ikut membiarkanmu hidup sendiri, dan hari ini, yang menyelamatkan kami malah kamu." Rio tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata lelaki itu dalam diam. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Aku tahu rasanya nggak punya siapa-siapa, makanya aku nggak ingin ada orang lain ngerasain itu." Lelaki itu tertunduk. Dan satu persatu, warga yang mendengarnya ikut menangis. Tangis tanpa suara. Hanya isak tertahan yang menggema di rumah kecil itu. Malam itu bukan malam kehancuran, tapi malam pengampunan. Keesokan paginya, saat matahari kembali muncul dan kabut menggantung di atas desa yang hancur, rumah kecil Rio masih berdiri. Warga mulai keluar. Mereka melihat sekeliling, melihat apa yang tersisa. Dinding-dinding rumah lain roboh. Jembatan putus. Ladang berubah jadi danau lumpur. Namun tak satu pun dari mereka yang berlindung di rumah Rio kehilangan nyawa. Dan itu membuat desa itu menunduk pada satu nama, Rio. Beberapa hari kemudian, warga dari desa lama tempat Rio dulu tinggal datang dalam rombongan. Wajah-wajah mereka lusuh. Kaki mereka kotor. Di antara mereka, berjalan seorang perempuan tua dengan tongkat. Tubuhnya bungkuk. Rambutnya putih seluruhnya. Matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Perempuan itu adalah nenek Rio. Ia berdiri di hadapan cucunya, yang kini berdiri tegak di tengah reruntuhan desa, dikelilingi anak-anak yang memanggilnya kakak, warga yang mengandalkannya sebagai tumpuan, dan rumah kecil yang disebut-sebut sebagai rumah harapan. "Rio, cucuku." Suara nenek itu bergetar. "Maafkan nenek. Nenek salah. Nenek terlalu marah waktu itu. Nenek malu, tapi yang nenek sesali paling dalam, bukan karena kamu diusir, tapi karena kamu bertahan tanpa nenek, dan tetap jadi lebih baik." Rio menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada luka yang dipertontonkan. Hanya keheningan yang menyelimuti hatinya. Lalu ia melangkah maju, memeluk tubuh renta itu dengan pelan. "Aku udah maafin, Nek," bisiknya. Bahkan sebelum nenek minta maaf. Neneknya terisak di pelukannya. Warga desa yang dulu ikut mengusirnya ikut meneteskan air mata. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Rio benar-benar merasa diterima. Bukan karena dikasihani, bukan karena dijanjikan, tapi karena mereka melihat siapa dirinya sesungguhnya. Hari-hari selanjutnya, desa itu bergotong royong. Mereka mulai membangun kembali. Rumah-rumah diperbaiki, jalan-jalan dibersihkan, puing-puing diangkut. Dan Rio ada di garis depan semua itu. Dari mengangkat kayu sampai membagikan makanan. Ia tidak pernah duduk paling depan saat pembagian bantuan. Ia bahkan memilih berdiri paling belakang. Anak-anak mulai kembali bermain. Suara tawa perlahan menggantikan suara air yang dulu menghancurkan segalanya. Dan rumah Rio berubah. Bukan lagi hanya rumah tinggal, tapi menjadi rumah belajar. Setiap sore, anak-anak datang membawa buku tulis dan pensil. Duduk bersila di teras rumah, mendengarkan Rio mengajari mereka membaca dan menulis. Rio tak pernah meminta bayaran. Ia hanya bilang, "Aku dulu enggak punya siapa-siapa. Jadi aku tahu rasanya enggak punya harapan. Sekarang aku ingin jadi harapan kecil buat kalian." Di dalam rumah itu, di sebuah kotak kayu kecil yang ia simpan di sudut lemari,
masih ada 2 batu bersinar. Batu pertama sudah ia gunakan. Batu kedua dan ketiga masih utuh. Rio tidak tahu kapan harus memakainya. Tapi ia tahu satu hal. Selama ia bisa berbuat baik, ia akan melakukannya, bahkan tanpa batu sekalipun. Suatu malam, saat bintang-bintang bertaburan di langit dan angin hutan berembus lembut, Rio duduk di teras rumahnya, memandangi 2 batu yang bersinar redup. Di pelipisnya, peluh dingin mulai menetes. Tubuhnya memang lelah, terlalu sering membantu warga yang membutuhkan. Tapi jiwanya belum menyerah. Dan jauh di balik pepohonan, samar-samar, terdengar suara berat menghentak tanah. Langkah pelan, langkah rindu dari sahabat lamanya yang pernah disentuh oleh kasih. Dan di situ, di antara waktu dan semesta yang diam, Rio tahu ia belum selesai. Setahun berlalu sejak banjir besar merobek batas antara dendam dan maaf, antara luka dan harapan. Desa kecil tempat Rio tinggal kini perlahan tumbuh menjadi tanah yang lebih hangat untuk dihuni. Rumah-rumah yang dulu roboh kini berdiri kembali, lebih kuat, lebih kokoh. Ladang-ladang yang sempat tenggelam kini kembali menghijau. Anak-anak berlarian di lapangan tanah merah, menjerit gembira seperti tidak pernah mengenal air mata. Namun perubahan paling nyata bukan terlihat pada bangunan atau jalan, melainkan pada hati orang-orangnya. Mereka yang dulu cepat menuduh, kini belajar mendengar. Mereka yang dulu memandang rendah si miskin, kini tahu bahwa kebaikan tak pernah memandang asal-usul. Dan di pusat dari semua perubahan itu, ada satu nama yang tak pernah disebut dengan nada rendah. Rio. Pemuda yang dulunya dibuang, kini menjadi pelita bagi semua. Rumah kecilnya menjadi pusat belajar. Setiap sore, anak-anak datang dengan buku dan pensil. Duduk bersila di beranda, mengelilingi Rio yang mengajari huruf, angka, dan cerita-cerita tentang hutan, tentang gajah, tentang hidup yang tidak selalu adil tapi selalu memberi kesempatan kedua. Ia tidak pernah menuntut bayaran, tidak pernah berharap pujian. Ia hanya ingin anak-anak itu tumbuh lebih kuat daripada dirinya dulu. Lebih berani, lebih bijak. Di dalam ruang tamu rumah kecil itu, ada satu kotak kayu kecil, bersih, sederhana, tapi menyimpan 2 batu bercahaya lembut. Rio sering menatapnya diam-diam saat malam tiba. Batu pertama sudah ia gunakan, sebagai jalan keluar dari luka masa lalu. 2 lainnya masih menunggu. Dan ia tahu, waktu akan datang untuk menggunakannya. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk pembalasan. Tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Pada suatu senja yang biasa, ketika cahaya jingga membelah awan dan angin membawa aroma basah dari ujung hutan, seorang pria asing datang ke desa. Usianya paruh baya. Rambutnya sedikit beruban. Wajahnya lelah tapi teduh. Ia membawa tas kulit tua dan selembar koran yang sudah terlipat di bawah lengannya. Orang-orang menatapnya penasaran saat ia bertanya kepada warga, "Di mana saya bisa menemukan anak bernama Rio?" Beberapa anak kecil segera mengantar pria itu ke rumah kecil di ujung kebun. Rio sedang menyapu halaman ketika pria itu tiba. Mereka saling pandang. Sejenak hening, lalu pria itu tersenyum. "Aku mendengar tentang kamu," katanya pelan. "Seorang anak yang menyelamatkan desa saat banjir, dan katanya punya batu yang bercahaya. Tapi lebih penting dari itu, katanya kamu punya hati yang bersinar." Rio mengernyit bingung. Ia menyeka keringat dari dahinya. "Maaf, Paman. Saya nggak ngerti maksudnya." Pria itu duduk di bangku panjang di depan rumah, mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku dalam jaketnya. "Aku pengelola sebuah yayasan pendidikan. Kami mencari anak-anak dengan nilai hidup yang kuat. Bukan hanya pintar, tapi yang bisa jadi cahaya di tempat yang gelap." Rio menatap kartu itu lama. Hatinya bergetar. Bukan karena kesempatan, tapi karena keraguan. Ia melihat anak-anak yang masih bermain di pekarangan. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang membutuhkan. "Kenapa saya?" tanyanya lirih. Pria itu menjawab sambil menatap mata Rio.
Karena kamu tidak menyadari nilaimu. Dan justru itu yang membuatmu luar biasa. Malam itu, angin terasa berbeda. Rio duduk sendirian di depan rumah. Bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Cahaya mereka redup, tapi cukup untuk menerangi malam. Suara jangkrik dan daun-daun yang bergesekan menjadi latar sunyi yang menenangkan. Di hadapannya, kotak kayu kecil terbuka. Dua batu yang tersisa memantulkan cahaya seperti nafas kehidupan. Rio memandangnya lama. Kemudian ia mengambil satu batu, menggenggamnya erat. Dan saat jari-jarinya menyentuh permukaan hangatnya, ada arus lembut mengalir ke dadanya. Bukan keajaiban yang mengubah tubuhnya. Bukan kekuatan luar biasa yang meledak dari tangannya. Tapi keyakinan bahwa ia siap. Pagi harinya, Rio berdiri di halaman rumah. Anak-anak berkumpul. Warga berjejer. Neneknya berdiri di antara mereka. Tubuhnya makin bungkuk, matanya makin keruh. Tapi senyumnya tak pernah selembut itu. Rio memeluk anak-anak satu persatu. Menitipkan rumah kecilnya untuk menjadi tempat belajar bersama. Ia tahu rumah itu bukan hanya miliknya sekarang, tapi milik semua orang yang pernah merasa kehilangan. "Nek, doain Rio ya," ucapnya pelan sambil menunduk mencium tangan neneknya. Perempuan tua itu memegang pipinya dengan tangan keriput yang gemetar. "Kamu adalah cucu yang paling berharga dalam hidup nenek." Rio tersenyum. Tidak menangis. Tidak menoleh ke belakang. Hanya berjalan dengan langkah ringan, meninggalkan rumah kecil itu bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai anak yang membawa cahaya. Cahaya yang berasal dari luka, dari hutan, dan dari kasih yang tak pernah diminta tapi akhirnya ia temukan. Dan ketika tubuhnya perlahan menghilang di balik kabut pagi, dari ujung hutan terdengar suara berat. Langkah menghentak tanah. Pelan. Dalam. Seolah menyapa dan memberi restu. 3 tahun telah berlalu sejak Rio meninggalkan rumah kecilnya untuk menempuh pendidikan di kota. Usianya kini 24 tahun. Tubuhnya lebih tinggi, sorot matanya lebih dalam. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kesederhanaannya. Di tengah keramaian gedung dan jalanan kota, ia tetap berjalan dengan langkah yang tenang dan hati yang bersih. Ia tinggal di asrama yayasan pendidikan. Tidur di ranjang kayu sempit. Makan seadanya bersama puluhan mahasiswa dari berbagai daerah terpencil. Tapi semua itu tidak jadi soal. Karena bagi Rio, semua yang ia pelajari bukan untuk mengejar gelar, tapi untuk memperluas cara ia memahami dunia dan memahami luka-luka yang tak terlihat. Di setiap akhir pekan, ia menjadi pembicara muda di forum-forum kecil. Bercerita tentang banjir, tentang rumah kecilnya, tentang anak-anak yang takut memegang pensil karena merasa tidak berhak bermimpi. Ia tak pernah menyebutkan soal batu bercahaya. Ia tak pernah menyebutkan ratu gajah. Itu adalah bagian dari kisah yang terlalu sakral, terlalu suci untuk dibagi dengan sembarang telinga. Namun meski kesibukannya padat, setiap bulan ia selalu menyempatkan diri untuk pulang. Berjalan kaki menembus jalan setapak, menyapa anak-anak di desa, dan memeriksa rumah kecilnya yang kini dijaga oleh beberapa pemuda yang dulu diajarkannya membaca. 2 batu yang tersisa masih disimpan di kotak kayu yang sama, masih memancarkan cahaya lembut. Dan setiap kali ia duduk sendiri di malam hari, menatap bintang, ia kadang mendengar langkah berat dari kejauhan, suara yang hanya bisa dikenali oleh hatinya sendiri. Namun tubuh manusia punya batas. Tahun ketiga, saat sedang membantu proses evakuasi korban banjir bandang di sebuah kota kecil, Rio jatuh sakit. Ia tetap memaksa bekerja, membawa karung berisi makanan, memapah ibu-ibu tua ke tempat penampungan, mendirikan tenda darurat dengan tangan sendiri. Tapi tubuhnya lelah. Ia mulai sering batuk. Tubuhnya panas. Kepala sering pusing. Ia menyembunyikan nyeri yang makin sering datang. Ia bilang ke teman-temannya, hanya masuk angin. Tapi malam-malam ia sering terbangun dengan keringat dingin membasahi bantal. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Rio rebah di atas ranjang kecilnya di barak sukarelawan. Wajahnya pucat, napasnya pelan. Di tangannya,
Masih tergenggam kotak kayu kecil itu. Batu ketiga masih bersinar. Hang. Dan di malam itu, tanpa suara, tubuhnya menyerah. Jiwanya tenang. Seperti seseorang yang sudah tahu waktunya pulang. Kabar kepergiannya mengguncang banyak hati. Dari desa tempat ia tinggal, hingga yayasan tempat ia belajar. Dari anak-anak yang pernah diajarnya, hingga warga kota yang pernah ia selamatkan. Bunga-bunga berdatangan. Doa mengalir. Jenazahnya dibawa pulang. Bukan ke kota tempat ia belajar, tapi ke desa tempat semuanya bermula. Di belakang rumah kecil yang ia bangun dari batu pertama, warga mendirikan sebuah makam sederhana. Tanahnya dinaungi pohon besar, tempat anak-anak biasa duduk membaca. Di sisi nisan itu, anak-anak menaruh pensil. Warga menaruh potongan kecil dari papan rumah mereka, sebagai tanda bahwa rumah itu pernah menyelamatkan mereka. Upacara pemakamannya sunyi. Tidak ada pelantang suara. Tidak ada pidato panjang. Hanya suara tangis tertahan dan doa yang lirih. Dari mereka yang tahu, Rio bukan sekadar anak desa biasa. Ia adalah cahaya. Dan cahaya itu kini padam di dunia. Hingga tiba saat langkah-langkah berat terdengar. Dari arah hutan yang sunyi, tanah bergetar pelan. Burung-burung berhenti berkicau. Udara menjadi hening. Dan dari balik semak lebat, muncullah sosok besar. Seekor gajah. Tubuhnya tua. Kulitnya penuh guratan. Matanya masih menyimpan ketenangan yang sama. Ia berjalan perlahan. Langkahnya tenang tapi pasti. Warga membuka jalan. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi tidak satu pun dari mereka yang merasa takut. Gajah itu sampai di sisi makam. Ia menunduk. Belalainya menyentuh tanah. Lalu mengangkatnya tinggi ke langit. Dan mengeluarkan suara lirih. Panjang. Dalam. Bukan teriakan. Tapi ratapan. Ratapan kehilangan. Lalu dengan lembut, belalai itu menyentuh nisan. Seolah mengucapkan selamat tinggal. Seolah tahu bahwa sahabatnya tak akan kembali. Tidak satu suara pun terdengar setelah itu. Hanya air mata yang jatuh. Hanya hati yang remuk tanpa kata. Dan setelah beberapa saat, gajah itu berbalik. Melangkah perlahan. Kembali ke dalam hutan. Tanpa suara. Tanpa jejak. Hanya meninggalkan tanah yang basah oleh hujan dan air mata. Serta kenangan yang akan hidup lebih lama dari tubuh siapapun. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu sejak kepergian Rio. Namun di desa kecil yang pernah menyelamatkannya dan ia selamatkan kembali, nama Rio tak pernah tenggelam oleh waktu. Setiap pagi, anak-anak yang pernah belajar di rumah kecilnya datang dengan langkah ringan, membawa buku, duduk bersila di beranda yang masih berdiri kokoh meski catnya mulai pudar. Mereka membaca, menulis, dan sesekali menatap bangku kosong di sudut, tempat Rio biasa duduk sambil membacakan cerita. Rumah kecil itu tidak lagi sekadar tempat tinggal. Sejak pemakaman itu, warga menyebutnya Rumah Harapan. Mereka menjaga rumah itu bersama-sama. Merawat kayunya, membersihkan halamannya, dan menyalakan lampu kecil setiap malam agar cahaya tidak pernah padam dari tempat itu. Di dalam salah satu sudut rumah, kotak kayu kecil peninggalan Rio masih tersimpan utuh. Dan di dalamnya, satu batu terakhir masih menyala. Batu ketiga. Batu yang belum pernah digunakan. Batu yang menyimpan kekuatan terakhir dari Ratu Gajah, yang diserahkan kepada Rio untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum terjawab bahkan hingga nyawanya tak lagi menyatu dengan raga. Dan di balik ketenangan desa itu, masih banyak yang menyimpan pertanyaan. Terutama anak-anak. Mereka tak tahu bagaimana Rio bisa begitu berani. Bagaimana ia bisa tahu harus melakukan apa di saat semua orang bingung. Bagaimana ia tahu siapa dirinya. Jawaban atas semua itu hanya diketahui oleh satu makhluk. Makhluk yang kembali setiap malam purnama, berdiri diam di batas hutan, menatap ke arah desa dengan mata yang menyimpan rindu. Gajah tua itu tak pernah benar-benar pergi.
Warga sering melihat bayangannya dari kejauhan. Saat pagi buta, ada bekas tapak besar di tanah basah. Kadang terdengar dengusan berat dari balik pohon saat malam terlalu sepi. Dan anak-anak yang bangun paling pagi, sesekali mengaku melihatnya berdiri di bawah pohon besar, diam, seolah menunggu. Suatu malam, ketika bulan menggantung penuh di langit dan kabut turun perlahan dari perbukitan, seorang anak laki-laki bernama Ilham berjalan sendiri menuju rumah harapan. Tubuhnya kecil, usianya belum genap 10 tahun. Tapi keberaniannya tumbuh dari kisah-kisah yang pernah ia dengar tentang Rio. Ilham tidak punya orang tua. Ayahnya meninggal saat memperbaiki jembatan desa yang rubuh. Ibunya pergi meninggalkannya ke kota dan tak pernah kembali. Selama ini ia tinggal menumpang dari satu rumah ke rumah lain. Tapi ia paling sering tidur di rumah Rio. Karena di sanalah ia merasa seperti punya tempat sendiri. Seperti punya seseorang yang mengerti rasa sepinya. Malam itu, ia duduk sendiri di beranda rumah. Lampu minyak kecil menyala, mengusir kegelapan yang perlahan menyelimuti. Dari tas kain yang selalu ia bawa, ia mengeluarkan buku tulis dan pensil. Tapi kali ini, ia tak menulis huruf. Ia menggambar seekor gajah besar, berdiri di bawah pohon. Dan saat ia sedang menggoreskan pensil di kertas, terdengar suara gemeretak ranting. Ilham menoleh. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Dari balik kabut yang turun, muncul siluet besar. Perlahan. Diam. Tapi pasti. Seekor gajah tua berjalan menuju rumah itu. Langkahnya pelan. Tubuhnya bungkuk karena usia, tapi matanya masih menyimpan ketenangan yang sama. Ilham tidak lari, tidak menjerit. Entah kenapa, tubuhnya tetap duduk di tempat. Seolah hatinya tahu, makhluk ini datang bukan untuk menyakiti, tapi membawa sesuatu yang belum selesai. Gajah itu mendekat ke beranda, lalu berhenti, menunduk. Belalainya menyentuh lantai kayu pelan, lalu mengarah ke Ilham. Anak kecil itu perlahan berdiri. Ia melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya tidak ragu. Dan saat ia menyentuh belalai itu, sesuatu terjadi. Dari dalam rumah, cahaya muncul. Bukan cahaya api, bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari kotak kayu kecil yang terbuka sendiri, dan batu ketiga melayang ke udara. Ilham menatapnya. Matanya berkilat. Dan dalam momen itu, seperti ada suara yang berbisik di dalam jiwanya. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Tapi suara yang datang dari alam. Engkau dipilih. Bukan karena besar, tapi karena hatimu sanggup menanggung luka dengan kasih. Batu itu perlahan jatuh ke tangan kecil Ilham. Dan cahaya dari batu itu tidak masuk ke tubuhnya, tapi menyelimuti tubuh gajah tua di depannya. Lukanya memudar. Matanya makin jernih. Tubuhnya berdiri lebih tegak. Dan dari balik pepohonan, seberkas cahaya lain muncul. Sosok perempuan. Rambut panjang, gaun dari kabut, mata lembut. Ratu Gajah. Ia berjalan pelan, mendekat, menatap Ilham, lalu menunduk dalam. Rio telah pergi, tapi warisannya tidak mati. Kini kau adalah penjaga berikutnya. Ilham tidak mengerti semua kata-katanya. Tapi ia tahu malam itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia tak lagi hanya anak kecil yang tidur di rumah kosong. Ia adalah pelanjut dari jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh seorang pemuda yang pernah menyelamatkan dunia kecilnya. Dan malam itu, langit Sumatera menyaksikan cahaya yang dulu sempat padam, kini menyala kembali. Bukan dalam tubuh yang sama, tapi dalam jiwa baru yang akan menapaki jalan yang pernah ditinggalkan. Sejak malam cahaya itu menyelimuti rumah harapan, desa kecil itu kembali diliputi rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kabar tentang kembalinya gajah tua dan munculnya cahaya dari dalam rumah Rio menyebar perlahan, dari mulut ke mulut, bisik ke bisik. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi. Namun satu hal yang mereka tahu, Ilham anak kecil yang dulu nyaris tak diperhatikan,
kini dipandang dengan cara yang berbeda. Ilham tidak berubah dalam sekejap. Ia masih anak 10 tahun dengan langkah kecil dan suara pelan. Ia masih membawa buku tulis kumal dan pensil tumpul ke rumah harapan setiap sore. Tapi dalam matanya, kini ada sesuatu yang baru. Ketenangan. Keyakinan. Seolah ia memikul sesuatu yang lebih besar dari sekadar beban hidup. Ia tidak pernah bercerita panjang tentang malam itu. Ia hanya bilang bahwa gajah datang dan memberinya sesuatu. Hanya itu. Tidak lebih. Dan tak seorang pun mendesaknya untuk bercerita lebih. Karena semua yang pernah mengenal Rio tahu bahwa keajaiban sejati bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga. Sejak saat itu, Ilham selalu duduk di bangku yang dulu jadi tempat duduk Rio. Ia membaca nyaring, melatih anak-anak desa mengeja huruf satu persatu. Dan saat ada yang mulai menyerah, ia akan berkata dengan tenang, Rio juga dulu belajar dari tanah, bukan dari papan tulis, tapi dia nggak pernah berhenti. Anak-anak mendengarkan, bukan karena takut, tapi karena mereka percaya. Karena Ilham tidak sekadar mengajar. Ia menghidupkan kembali semangat yang dulu pernah dinyalakan oleh pemuda yang kini telah tiada. Namun di balik kedamaian yang tumbuh perlahan, langit Sumatera menyimpan isyarat lain. Awan-awan bergulung lebih cepat dari biasanya. Angin dari hutan bertiup lebih dingin. Dan kabut yang biasanya datang hanya di pagi buta, kini mulai muncul sejak sore menjelang. Di malam keempat setelah batu terakhir berpindah ke tangan Ilham, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri sendirian di tengah padang rerumputan yang luas. Langit di atasnya merah darah, dan di kejauhan, terdengar suara berat yang menghentak tanah berulang-ulang. Dari balik kabut muncul seekor gajah, bukan gajah tua, tapi gajah muda, matanya merah, tubuhnya besar dan penuh luka. Gajah itu berlari menuju Ilham, tapi bukan untuk menyerang. Ia terjatuh tepat di depannya, mengerang kesakitan. Di punggungnya tertancap tombak besar berwarna hitam. Ilham ingin menariknya, tapi tangannya gemetar. Tubuhnya kecil. Kekuatannya tak cukup. Dari sisi lain mimpi, muncullah sosok samar. Tinggi, bermahkota, berjubah hitam. Matanya menyala hijau. Ia berjalan perlahan ke arah Ilham sambil berkata, "Kau hanya anak kecil, batu itu terlalu suci untukmu, berikan padaku, dan aku akan menyembuhkan dunia." Ilham mundur. Batu itu kini menggantung di lehernya dalam kalung sederhana. Ia meremasnya erat-erat. "Tidak," bisik Ilham. "Ini bukan untuk balas dendam, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk ketulusan." Sosok itu tertawa panjang, lalu menghilang dalam bayangan. Dan saat Ilham menunduk, gajah muda itu sudah berdiri di belakangnya. Sembuh, kuat. Dan dari matanya memancar cahaya yang sama seperti dulu saat gajah tua datang menemui Rio. Ilham terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya memburu. Namun di jendela rumah harapan, ia melihat cahaya samar. Batu ketiga, yang kini menggantung di dadanya, bergetar pelan seolah menyambut sesuatu yang akan segera datang. Keesokan paginya, ia pergi ke hutan. Sendirian. Dengan langkah pelan, ia menapaki jejak-jejak yang pernah dilalui Rio. Akar-akar pohon seperti mengenali tubuhnya. Dedaunan bergoyang pelan, seolah memberi jalan. Dan suara burung-burung hutan mengiringi langkahnya seperti irama doa yang dikirim dari langit. Di sebuah lembah kecil, di tempat yang dulu pernah menjadi saksi pertemuan Rio dan sang gajah tua, Ilham berhenti. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor anak gajah. Sendirian. Tubuhnya kecil. Matanya berkaca. Di salah satu kaki belakangnya, terdapat luka menganga, seperti bekas jerat manusia. Ilham mendekat pelan. Napasnya ditahan. Batu di lehernya bersinar. Dan anak gajah itu tidak lari. Tidak meringkik. Hanya menatapnya. Penuh harap. Dengan lembut, Ilham berlutut. Membuka tas kecilnya, mengeluarkan sepotong kain bersih dan air. Ia membersihkan luka itu perlahan.
Air matanya mengalir. Bukan karena takut tapi karena tahu, inilah alasan batu itu belum digunakan. Setelah luka itu dibersihkan, ia mengusap kepala anak gajah itu pelan. "Kamu akan baik-baik saja," bisiknya. Dan seperti menjawab, suara dari balik lembah terdengar. Langkah berat, tenang. Dan dari balik semak, muncul gajah tua. Ia berjalan perlahan, menghampiri mereka berdua. Ia mendekat, menyentuh anak gajah dengan belalainya. Lalu menatap Ilham lama sekali. Dan saat itulah, dari balik pepohonan, muncul cahaya. Ratu Gajah berdiri di sana. "Seperti dulu, Ilham," ucapnya lembut. "Kau sudah memilih jalanmu. Dan dunia akan butuh lebih banyak anak-anak sepertimu. Batu terakhir sudah menunaikan tugasnya. Dan kini, semuanya ada di tanganmu." Ilham menunduk. Ia tahu. Ia bukan pengganti Rio. Tapi ia adalah kelanjutan dari jejak yang tak boleh berhenti. Dan ketika cahaya Ratu Gajah memudar, dan gajah tua kembali ke hutan bersama anaknya, Ilham berdiri di tempatnya. Matahari sore menyorot wajahnya yang masih polos, tapi penuh ketegasan. Dan dari arah desa, terdengar suara. Bukan gemuruh, bukan seruan, tapi tawa anak-anak yang sedang membaca di beranda Rumah Harapan. Karena meski tubuh Rio telah tiada, kisahnya kini hidup dalam napas-napas baru yang lebih muda, lebih jujur, dan lebih kuat dari sebelumnya. Langit di atas desa kecil itu tampak lebih cerah dari biasanya. Mentari pagi memancarkan cahaya lembut, menyusup di antara celah dedaunan dan menerpa halaman Rumah Harapan. Suara burung bercampur tawa anak-anak memenuhi udara, seolah menyanyikan lagu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah memahami luka dan pengampunan. Ilham duduk di beranda rumah, dikelilingi oleh 15 anak yang duduk bersila di lantai kayu, masing-masing memegang buku tulis dan pensil. Ia membacakan sebuah dongeng dengan suara pelan, nada tenang, seperti suara angin yang mengusap daun-daun. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan dunia yang lebih besar dari desa mereka, tapi lebih hangat dari tangan orang yang menyentuh mereka saat mereka menangis. Di balik tubuh kecilnya, Ilham menyimpan cerita yang tidak pernah ia ceritakan sepenuhnya. Cerita tentang cahaya, tentang gajah, dan tentang warisan yang tak terlihat namun terus tumbuh di dalam dada. Kalung dengan batu terakhir itu kini disimpannya dalam kotak di bawah papan lantai, terbungkus kain tua yang dulu milik Rio. Bukan karena ia tak menghargai kekuatannya, tapi karena ia tahu kekuatan sejati bukan berasal dari batu, tapi dari keberanian untuk tetap baik saat dunia menolak memberi tempat. Suatu siang, saat Ilham sedang membantu seorang nenek menjemur hasil panen, datang 2 mobil besar berwarna hitam berhenti di pinggir desa. Dari dalamnya keluar beberapa orang berseragam. Warga mulai berkumpul, penasaran. Anak-anak berhenti bermain. Mereka berdiri diam sambil bersembunyi di balik punggung ibu-ibu mereka. Ilham muncul di tengah kerumunan. Langkahnya pelan tapi pasti. Di antara orang-orang berseragam itu, muncul seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Matanya tajam tapi bibirnya tersenyum. Ia membawa map coklat tebal di tangannya. "Nama saya Bu Nirmala. Saya dari Kementerian Pendidikan dan Perlindungan Anak," ucapnya dengan suara tegas. "Kami datang karena kami mendengar ada rumah belajar yang dikelola anak-anak, dan bahwa rumah ini menjadi tempat yang menyelamatkan banyak jiwa ketika bencana datang. Benarkah itu?" Semua mata menoleh pada Ilham. Anak kecil itu menunduk, tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya membuka pintu rumah kecil itu, mengajak mereka masuk. Menunjukkan buku-buku yang tertata rapi di rak kayu buatan tangan, dinding yang dipenuhi gambar-gambar karya anak-anak desa, dan papan tulis kecil di sudut ruangan yang penuh dengan tulisan tangan Ilham. "Ini Rumah Harapan," katanya pelan. "Kami belajar di sini. Karena dulu ada seorang kakak bernama Rio, yang ngajarin kami untuk nggak takut bermimpi." Bu Nirmala menatap Ilham lama sekali. Matanya berkaca. Ia membuka map di tangannya, mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Ilham. "Kami ingin rumah ini jadi pusat pembelajaran resmi.
Kami akan bantu renovasi, beri fasilitas, tapi kamu tetap jadi penjaganya. Bukan karena kamu pintar, tapi karena kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Kamu punya jiwa. Warga desa bersorak. Anak-anak berlari-lari, mengelilingi Ilham, memeluknya. Namun Ilham hanya menatap ke langit. Wajahnya tenang, seperti sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Di malam hari, saat desa telah tenang dan angin mulai membawa embun dari lembah, Ilham duduk sendiri di halaman belakang rumah harapan. Ia menyalakan pelita kecil, membuka kotak kayu tua yang disimpan di bawah lantai. Batu terakhir itu masih ada. Masih menyala lembut, seolah tidak pernah padam sejak pertama kali berpindah tangan. Terima kasih, Kak Rio, bisiknya. Aku nggak akan biarin rumah ini gelap. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah berat menghentak tanah. Pelan, dalam, dan familiar. Ilham menoleh. Dari balik kabut tipis, siluet besar muncul. Seekor gajah. Bukan gajah tua seperti dulu. Tubuhnya lebih tinggi, lebih gagah. Namun tatapannya sama. Teduh, penuh rindu. Dan dari samping tubuhnya, muncul dua sosok kecil anak gajah kembar, berjalan mengikuti sang induk. Langkah mereka pelan, seperti memijak tanah dengan rasa hormat. Gajah besar itu mendekat, duduk di depan Ilham, menundukkan kepala. Dan untuk sesaat, waktu berhenti. Ilham mengangkat batu terakhir, meletakkannya di atas tanah. Batu itu menyala lebih terang dari sebelumnya. Lalu perlahan cahayanya menyerap ke dalam tanah. Masuk, lenyap. Dan bersamaan dengan itu, pohon besar di belakang rumah mengeluarkan cahaya keemasan dari batangnya. Akar-akarnya berdenyut pelan, seperti sedang berdetak. Dan di udara, terdengar bisikan yang tak berasal dari mulut manusia. Teruskan langkahmu. Jangan cari akhir. Cari arti. Ilham menunduk. Gajah itu menatapnya sekali lagi, lalu berdiri. Dengan dua anaknya, ia berjalan menjauh. Perlahan menghilang di balik kabut yang turun pelan dari pegunungan. Malam itu, Ilham tidak menangis. Tapi air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena tahu bahwa segala yang datang dari ketulusan tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan di bawah cahaya bulan Sumatera, rumah harapan berdiri tegak, menyimpan kisah tentang pemuda yang pernah menolong gajah terluka, dan tentang anak kecil yang memelihara warisannya hingga tumbuh menjadi cahaya yang mengguncang bumi.